wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama terima kasih ya kawan-kawan HMI Pisipunan ya, HMI cabang Padang ya, yang pada kesempatan hari ini memberikan saya kesempatan untuk berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Ya, ini tentu agenda rutin ya. Saya tadi udah ngobrol panjang dengan pengurus-pengurus komisariat. Dan mungkin juga ada yang pengurus cabang di sini ada. Nggak ada yang pengurus komisariat. Ini semua FISIP ya. FISIP, komisariat FISIP. HMI komisariat FISIP Unan ya. Bahwa ya kita perlu berproses dalam kehidupan bermahasiswa. Ini juga yang saya jalani seperti kalian waktu saya S1 ya, mencoba untuk berpikir lebih kritis sebenarnya apa yang saya inginkan ya. Jadi kita nggak boleh punya mental pengikut ya, dalam artian mental belajar iya, karena setiap orang adalah guru ya, dan setiap tempat adalah sekolah. Jadi ini adalah sekolah buat kita dan siapapun di sini bisa menjadi guru kita ya. Jadi tapi kita nggak boleh sekedar mengikuti orang lain atau mengikuti tren atau mengikuti apa-apa yang kemudian mapan di sekitar kita ya. Kita harus tahu apa yang kita inginkan ya. Dan apa yang kita inginkan seharusnya itu adalah hasil pembacaan kita terhadap realitas sosial ya. Dan mungkin dibantu oleh membaca buku. Jadi kira-kira gitu ya. Membaca itu sangat penting. Makanya tadi saya kagum banget ya, karena teman-teman membawa buku nih banyak. Coba bukunya nih, membawa buku banyak banget ya. Dan ternyata masih banyak buku katanya di sekretariat HMI Pisipunan. Nah, ini luar biasa menurut saya membaca buku. Jadi saya waktu kuliah ya, kesukaan saya itu membaca buku waktu saya kuliah. Karena kemewahan kita itu adalah ide ya, sebagai mahasiswa. Jadi kemewahan kita itu dengan membaca sebanyak mungkin buku ya. Buku adalah kekayaan kita ya. Dan bisa dipastikan kalau kita membaca buku, kita pasti menjadi orang-orang yang paling revolusioner, mengerti apa yang kita inginkan, tidak menjadi pengikut. Bahkan kita mencoba untuk menginspirasi orang lain, itu dari membaca buku. Jadi saya masih ingat waktu kuliah, saya itu udah membaca novelnya Maxim Gorky ya, Ibunda, itu yang tebalnya 500 halaman, dan saya diminta oleh kawan-kawan HMI komisariat untuk membedah buku itu. Jadi saya baca cuma dalam 3 hari 500 halaman. Habis itu siangnya kemudian saya membaca, kenapa saya kemudian menjadi pemateri di pelataran seperti ini ya. Hampir sama nih, cuma ini gazebo, tempat kami itu pelataran Baruga namanya, tempatnya luas kayak auditorium, tapi di situ ada lantai di mana kita bisa ngobrol dan duduk sama-sama seperti ini, kemudian mendiskusikan buku ya. Jadi waktu itu saya membicara membedah bukunya Maxim Gorky. Saya juga membaca novelnya, salah satu novelnya Pramudia Anantatur, bagian dari tetralogi Pulau Buru, judulnya Bumi Manusia. Itu keren banget novelnya. Nah, kalau kalian baca tetraloginya Bumi Manusia,
anak semua bangsa, jejak langkah dan rumah kaca. Wah, itu keren banget. Kamu akan melihat bagaimana pertarungan watak manusia. Gitu ya. Watak manusia di zaman kolonial itu kayak gimana sih? Dan nggak ada bedanya hari ini. Watak kolonial masih ada di sekitar kita. Masih ada orang-orang yang berwatak kolonial. Nah, berwatak eksploitatif ya. Juga masih di semester awal seperti kalian, saya udah membaca sampai tamat bukunya Madilog ya, bukunya Tan Malaka ya, itu saya baca dari baris pertama sampai bahasa. Jadi saya punya tradisi membaca buku, dan ini bukan cuma waktu kuliah. Kenapa saya waktu kuliah saya udah bisa menjadi menjadi orang yang kemudian diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara di berbagai macam forum seperti ini. Mengapa? Karena saya punya tradisi membaca buku yang bagus ya, dan saya bagus ya. Ternyata walaupun masih banyak yang lebih bagus dari saya, tapi minimal saya nggak terlalu buru-buru amat ya. Nah, ini saya mau memberitahukan kepada kalian bahwa gerakan Masku itu harus dimulai dari individu, kesadaran individu ya. Kesadaran revolusioner seorang individu harus menjadi Rausan Thinker ya, dalam bahasa Ali Saryati, orang yang tercerahkan. Dan itu banyak mungkin dari mana? Dari membaca buku ya. Jadi omong kosong gerakan mahasiswa kalau nggak digerakkan oleh kekuatan ide ya. Nah, dari mana? Dari membaca buku. Saya membaca buku bukan saat saya kuliah aja. Jadi saya tuh dulu membaca buku itu sejak saya masih kelas 2 SMA. Dulu saya sekolah di pesantren ya. Jadi saya gagal ke Al-Azhar Mesir ya, makanya saya masuk ke FISIP. Nah, tapi saya bisa bahasa Arab, bisa tahu Arab ya, pandai membaca kitab kuning. Nah, tapi saya nggak puas dengan sekedar membaca kitab-kitab agama, kitab-kitab kuning ya. Saya mesti mencari sendiri apa yang berbeda dari pelajaran di kelas. Karena bagi saya setiap yang diajarkan secara formal itu pasti hal-hal yang biasa banget. Jadi kita mesti mencari sesuatu yang luar biasa di mana? Di luar dari kelas, dari ruang-ruang seperti ini, atau dari buku. Itu kenapa saya waktu masih kelas 2 SMA, saya membaca buku, dan saya udah memberikan tema-tema khusus untuk setiap buku yang saya baca. Jadi saya membaca minimal 3 buku filsafat, dari filsafat klasik Yunani kuno ya, sampai filsafat modern ya. Saya harus membaca 3 buku tentang teologi ya, ilmu ketuhanan. Kenapa? Karena hampir semua perbincangan filsafat itu dimulai dari Tuhan ya. Dan kata Nietzsche, ketika puncak daripada ketuhanan itu dibunuh ya, dimatikan, itu maka yang hadir adalah nihilisme, ketiadaan ya. Kayak gitu ya. Jadi orang kan membincangkan agama itu pasti mulai dari teologi usuludin dalam bahasa agama. Jadi itu kenapa saya membaca buku tentang teologi. Habis itu saya membaca buku ilmu logika. Kenapa? Karena orang harus berpikir lurus. Orang nggak bisa membedakan ini benar, ini pura-pura, ini munafik kalau nggak belajar logika. Ya. Jadi kamu nggak bisa menganalisis pernyataan saya benar atau salah kalau kamu nggak belajar logika. Logika itu adalah alat untuk menilai pernyataan setiap orang. Ini orang benar atau bokis ya, atau bohong. Ini orang pura-pura atau serius. Dari mana? Dari logika. Itu kenapa saya membaca logika. Habis itu saya membaca tafsir dan usul tafsir, hadis dan usul hadis, fikih dan usul fikih. Baru saya tutup dengan kitab tasawuf. Jadi saya udah membaca buku seperti itu. Dan buku tasawufnya Hamka, yang tasawuf modern itu saya masih baca. Masih kelas 2 SMA saya udah baca sampai tamat. Dan cara baca buku saya itu gini. Jadi saya mulai dari halaman 1. Halaman 1. Saya baca buku di halaman 1. Dan harus semua saya baca lembar per lembar sampai nanti halaman terakhir. Di halaman terakhir saya tanda tangan. Buku ini tamat tanggal sekian, tanggal sekian. Jadi itu waktu saya masuk kampus enak banget. Saya tinggal ceramah di mana-mana. Jadi gitu. Ya.
Jadi baca buku. Nah itu kenapa saya dipercaya jadi ketua bidang pengkaderan. Kalau orang di kabit dia mesti banyak baca buku. Ya harus tahu mengkader ya. Harus bisa memperlihatkan Tuhan hadir di sini. Jadi saya bisa memperlihatkan Tuhan di mata kalian. Detik ini di sini di depan mata kalian. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi saya bisa juga sekaligus membuat kalian menjadi ateis ya. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi dua-duanya saya bisa. Saya bisa membuat kalian ateis nggak percaya Tuhan. Kalau Tuhan itu omong kosong. Sekaligus saya bisa membuat kalian melihat Tuhan di depan mata kalian sekarang. Kira-kira gitulah ya. Jadi kita harus dari mana ya? Dari rumah baca buku. Oke, jadi gerakan mahasiswa itu harus dimulai dari kekuatan individu, kekuatan ide. Jadi dalam teori gerakan mahasiswa, gerakan mahasiswa ya. Nah, gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa ini kan terjadi pendangkalan ya, banalitas, omong kosong. Bahwa mahasiswa itu adalah agent of change ya. Mahasiswa itu penentu dari perubahan sosial ya. Atau mahasiswa itu pintar, ya kan? Gitu. Begitu mitosnya tentang mahasiswa. Ya enggak? Walaupun di kampus ternyata kerjaannya nyabu, ya, ngerokok, buang-buang waktu, having fun, ya, tidur di rumah, ya enggak? Nggak ke kampus, nggak pernah kuliah, juga nggak pernah berdiskusi. Kan? Jadi coba, nah itu kontradiksi ya, ya enggak? Jadi mahasiswa itu adalah orang yang kritis, agen perubahan, ya, revolusioner, mendorong terciptanya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tujuan HMI. Nah, tapi kerjaannya cuma tidur. Nah, habis itu having fun, nongkrong nggak jelas ya. Ngerokok, nggak ada diskusi-diskusi. Kontradiksi dalam logika. Bisa nggak terjadi perubahan sosial dari itu? Iya kan? Kosong dong. Nah, karena itu kita perlu mendekonstruksi atau membongkar arti mahasiswa. Ya. Mahasiswa itu apa? Individunya dulu mahasiswanya sebelum gerakan. Gerakan itu nanti banyak teorinya. Dan dalam kajian sosial politik ada namanya teori gerakan sosial. Ada namanya RMT ya, Resource Mobilization Theory, teori resources, bahwa nggak ada gerakan tanpa sumber daya, tanpa ada penjandan dana di belakangnya, nggak mungkin ada gerakan sosial. Tanpa ada pendukungnya, tanpa ada organisasinya, nggak mungkin ada gerakan sosial. Nggak logis, nggak masuk akal gitu loh. Jadi nggak ada sebuah gerakan politik yang tiba-tiba muncul dari langit, ya. Nggak ada dalam kajian sains sosial dan politik. Jadi kajian gerakan sosial itu mengandaikan selalu ada organisasi, apakah HMI, apakah Cipayung, ya, apakah BEM, ya. Baru mungkin itu pun belum cukup, mesti ada penyandang dananya. Apakah dananya crowdfunding, ya, ataukah memang ada orang kaya yang mau menggelontorkan duitnya, ya. Entah niatnya baik atau itu terserah, yang jelas harus ada uang, karena untuk ke Padang aja itu butuh angkot, bayar uang ya 5.000, ya, kayak gitu ya. Itu namanya teori RMT, gerakan sosial. Ada lagi namanya teori framing, mesti ada ide besar. Oh, rakyat dizalimi, ya. Ada korupsi 1,9 miliar di rektorat, dana mahasiswa melayang. Mesti ada framing-framing seperti itu supaya orang bergolak, ya. Ide itu yang kemudian menyatukan pemikiran dan rasa, ya. Oh, HMI ini udah ini dizalimi, HMI hari ini nggak dibolehkan untuk berdiskusi di kampus. Nah itu baru ngamuk semua tuh senior HMI dari zaman Bahela sampai sekarang, ya. Kayak gitu ya. Harus ada framing ide. Jadi gitu ya dalam teori gerakan sosial. Itu baru teori framing. Ada lagi teori namanya teori political opportunity, ya. Ada peluang politik, ya. Ada peluang, ada kesempatan, ada momen, ya. Ada momen-momen tertentu terjadi perubahan rejim, ya. Ada bencana alam mungkin, ya.
ya gitu kira-kira. Ada perang tiba-tiba, ada organisasi non formal yang kemudian aktif terlibat. Nah, kira-kira gitu. Jadi teori gerakan sosial ini banyak ya. Ada lagi namanya teori teori New Social Movement, gerakan sosial politik, gerakan baru. Ya. Contoh New Social Movement sekarang itu, kalau dulu ada namanya di Amerika Civil Right Movement, ya, gerakan kebebasan masyarakat sipil untuk menyuarakan demokrasi konstitusi Amerika, ya, kebebasan sipil, ya, kebebasan bersuara. Ada namanya gerakan mahasiswa. Jadi gerakan mahasiswa ini masuk dalam tren New Social Movement, ya. Karena gerakan itu dibagi dua, ada yang berbasis kelas, ada yang berbasis nilai-nilai yang tidak identik dengan kelas, analisis Marxis namanya, analisis ekonomi politik. Tapi berdasarkan identitas, yaitu mahasiswa. Ada namanya gerakan anti perang. Nah, yang belakang ini muncul adalah gerakan solidaritas seluruh dunia untuk Palestina. Itu namanya gerakan Social Movement karena digerakkan oleh ide-ide humanisme, ya, digerakkan oleh media. Bahwa ada binatang yang nggak punya otak, nggak punya akal, bernama Zionisme, ya. Ada jenis rejim di dunia ini yang masih menerapkan ideologi kolonialisme di abad 21. Nah, ada binatang bernama Israel, ya. Nah, kira-kira jadi seluruh dunia teriak tuh. Tapi walaupun kita nggak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada upaya juga untuk menghajar Israel karena Israel punya senjata. Nah, itu namanya social movement. Jadi sebelum kita bicara gerakan sosial politik, gerakan mahasiswa yang butuh resources, butuh framing, butuh peluang politik, ya, kemudian dia butuh ideologi-ideologi baru yang menyatukan kita semua, kita bicara dulu tentang mahasiswa. Nah, mahasiswa itu siapa dan bagaimana sebenarnya seharusnya menjadi mahasiswa, ya kira gitu. Nah, kita mulai dari sini dulu, dari kamu dulu, ya. Siapa namanya, dari fakultas dan jurusan mana, kemudian menurut kamu mahasiswa itu sebenarnya siapa, apa perannya, ya, seharusnya seperti apa kenyataan yang kamu lihat, ya. Apakah benar-benar itu nyata atau kontradiksi, ya. Coba, siapa namanya? Ya, kamu Billy Ditiko. Siapa? Billy Ditiko. Oke, Billy, coba siapa dan perannya apa mahasiswa itu? Kalau dari menurut saya mahasiswa itu generasi penerus bangsa yang berperan sangat yang berperan tinggi dalam membentuk suatu perubahan-perubahan baru bagi negara tersebut. Oke, tugasmu adalah membaca ini buku semua, ya. Mulai besok malam kamu jangan tidur, baca buku. Kamu ke sekretariat komisariat Pisikunan, di situ ada ratusan buku, ya. Baca buku. Dulu waktu saya masih S1, apa mimpi saya? Mimpi saya itu membaca semua isi perpustakaan pusat. Itu mimpi saya dulu. Tiap hari saya ke perpustakaan pusat untuk baca buku. Ternyata sampai sarjana nggak bisa, banyak banget bukunya. Jadi nggak bisa saya baca buku. Tapi itu mimpi saya. Tiap hari saya ke perpustakaan pusat dan harus membaca semua bukunya. Oke, silakan. Santai. Mau minum? Pagi dong. Pagi dong. Pergerakan itu, ya. Apa arti pergerakan? Itu dulu. Apa arti pergerakan? Coba, apa arti gerak? Dalam logika apa itu gerak? Suatu yang mengarah ke perubahan. Hah? Suatu yang mengarah ke perubahan. Ya. Jadi apa? Suatu yang mengarah ke perubahan. Oke, mengarah kepada perubahan. Apa itu gerak? Sesuatu yang mengarah pada perubahan. Oke. Definisikan dengan kedua perubahan.
Nah, yang lain, apa itu gerakan? Apa itu gerak? Nah, gerak. Nah, itu kan. Jadi ini potensi, ini potensi, ini aktual. Semua orang punya potensi. Ya. Kamu punya otak, punya rasa, punya panca indera, ya, punya mata, punya pendengaran. Ya. Itu potensi yang Tuhan berikan. Itu ya mungkin given ya, given nature ya. Tuhan punya potensi. Ya. Tapi kamu nggak pernah baca buku, kamu punya mata, punya otak. Ya. Potensimu nggak teraktual, gitu ya. Jadi untuk bisa menjadi pintar, dia butuh gerak. Ya. Jadi potensi teraktual ini, itu tadi, dia butuh gerak agar bisa menjadi pintar. Dia harus menggerakkan potensinya untuk sampai kepada aktual. Jadi kamu semua pintar secara potensial. Tapi kalau malas baca buku, malas diskusi kayak gini, ya, kamu nggak akan pintar. Kamu akan selamanya biasa-biasa aja. Tapi kalau tiap hari baca buku mana lagi nih? Udah tambah nih. Siapa lagi ada diskusi nih? Itu pasti kamu pintar karena kamu udah menggerakkan potensimu untuk sampai ke level aktual. Nah, gitu. Kenapa saya bisa bicara? Jadi itu nggak tiba-tiba. Saya membicarakan apa yang telah saya nalar dari buku yang saya baca. Gitu loh. Dari orang yang telah saya ajak diskusi. Dan levelnya itu bertingkat-tingkat. Dulu waktu saya membaca buku waktu masih SMA, saya baca buku dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Sekarang udah beda. Saya baca buku tinggal poin-poin utamanya dan saya udah ngerti. Dalam 5 menit saya udah bisa tahu karakternya buku ini. Saya udah tahu paradigmanya. Oh, buku ini gini. Nah, tapi untuk sampai di level itu membaca karakternya buku harus dari halaman 1 dulu ke halaman terakhir. Gitu ya. Oke. Jadi mahasiswa tadi ya apa poin utama. Kalau berpikir itu mesti ada poin utamanya. Apa poin utama mahasiswa? Definisi kamu tentang mahasiswa tadi apa poin utamanya? Oke, minum ya, tos ya semua ya. Apa? Mahasiswa tadi yang kamu bilang poin utamanya apa? Generasi-generasi yang melakukan perubahan. Oke, generasi yang melakukan perubahan. Ya, yang kecil, tapi masih klise ya. Jadi kamu kalau semakin dalam, pasti kamu semakin tidak klise. Klise itu apa? Itu udah banyak banget yang bilang. Jadi kalau kamu bilang ulangi, kamu akhirnya orang jadi mendengar muntah mendengarnya. Ngerti nggak? Jadi kalau udah sering dibilang sama orang, agent of change itu, jadi ketika kamu ditanya, kamu mengulangi kata-kata yang sama, kita mau muntah mendengarnya karena udah sering banget. Ngerti ya? Jadinya klise. Ya. Kenapa terjadi klise? Itu karena kamu nggak baca buku, nggak diskusi, nggak mengupdate perkembangan zaman, sehingga klisenya menurun. Kamu boleh mengutipnya tapi memperjelas dia, memperdalam, baru boleh. Tapi kalau mengutipnya secara serampangan itu orang muntah mendengarnya. Maksudnya ada agent of change. Waduh, lu apa yang bilang gitu? Di semua buku bilang kayak gitu. Gitu ya. Nah, caranya kamu harus baca buku. Kamu ke komisariat, bergaul sama senior-seniormu, baca buku yang banyak gitu ya. Atau kamu ke perpustakaan nanti mau baca buku. Gerakan mahasiswa dimulai dari situ, dari membaca buku. Kalau nggak membaca buku nggak bisa gerakan mahasiswa. Mesti ada ide yang di framing, mesti ada ide yang didiskusikan, mesti ada aspirasi yang disampaikan gitu loh. Jadi gerakan politik itu nggak apa-apa kalau nggak ada aspirasi yang disampaikan. Bagaimana membuat aspirasi? Itu dari membaca buku, dari berdiskusi, dari mengamati realitas sosial, dari memilah-milah regulasi, dari melihat isu yang dipercakapkan. Gitu loh. Dimulai dari mana? Ya, dimulai dari membaca buku. Dimulai
dari sabuk putih. Jadi kalau untuk sampai ke dan satu untuk sabuk hitam, itu mesti dari sabuk putih dulu. Ya. Nggak bisa kita tiba-tiba langsung sabuk hitam. Dari mana? Dari baca buku. Jadi gerakan Marx itu nggak mungkin terjadi kalau tidak dimulai dari menciptakan kader-kader yang cerdas, yang revolusioner, yang punya ide-ide besar. Jadi pertama, ide besar. Jadi gerakan sosial itu harus dimulai dari ide besar, dari ide dulu. Ide dari mana? Dari baca buku. Nah, jadi mahasiswa agen perubahan. Oke, silakan. Sekarang kita kuota 30% perempuan. Gitu ya, dalam undang-undang politik harus setiap caleg afirmasi 30% perempuan. Nah, itu keunggulannya sekarang apa undang-undang politik kita ya, di mana perempuan sekarang diafirmasi. Baca Pramudia Ataturk ya, bagaimana Mingke itu mendapatkan partner perjuangan yang hebat, namanya Nyai Ontotoro ya, memperjuangkan nasib analis. Nah, jadi yang sastra pertama di Indonesia di zaman Orde Baru yang mencoba untuk membongkar kejemudan peran perempuan dalam politik di Indonesia itu karyanya Pramudia Ataturk ya, Bumi Manusia. Itu ada sosok yang namanya Nyai Ontosoro. Ada yang suka baca novel di sini? Baca novel dong ya. Biar baca semua buku, tapi novel juga harus dibaca biar apa enak baca buku sambil baca novel dan misalnya diskusi ya apapun yang harus dilakukan untuk membuat kita lebih cerdas. Oke, sekarang kita dengar perempuan kamu namanya siapa, apa itu mahasiswa menurut kamu, namanya siapa? Nah, Yola coba siapa perannya mahasiswa Yola? Suaranya digedein ya supaya kamu nggak dianggap perempuan nggak dianggap makhluk yang selalu kalah ya, selalu tersisi, selalu meminta untuk diafirmasi ya. Hak-hak Anda harus rebut ya, nggak ada orang yang mau memberikan hak Anda kalau bukan Anda yang merebut hak Anda, kayak kira gitu ya dalam politik. Hak itu harus direbut bukan diberikan ya. Oke, silakan. Lanjut atau perkenalan dulu? Mahasiswa menurut kamu siapa dan apa perannya menurut kamu? Bagaimana kamu melihat mahasiswa ini? Kalau menurut Yola, mahasiswa itu adalah orang yang mempunyai ilmu yang dimana seharusnya mahasiswa bisa memberikan gebrakan baru. Contohnya kayak mahasiswa bisa meruntuhkan orde baru hingga terciptalah sebuah revolusi, yaitu reformasi. Sementara yang terjadi sekarang tidak ada pergerakan mahasiswa. Jadi pergerakan mahasiswa di zaman ini tidak sama seperti di masa dulunya. Oke, jangan ragu-ragu, harus confident. Tapi udah keren, argumenmu udah bagus banget. Udah dalam, eksplorasinya udah bagus segala. Tapi udah keren. Nah, jadi mahasiswa itu kalau terdidik harus gitu, harus eksplorasi, memberikan narasi gitu. Nah, contoh mahasiswa yang bagus itu adalah Rocky Gerung. Nah, dia itu mahasiswa tuh. Berpikirnya itu ada narasinya gitu loh, menggugat. Nah, mahasiswa itu kerjanya cuma menggugat gitu loh. Nah, jangan iya aja atau jangan sekedar ikut-ikutan atau diam. Boleh diam, tapi kamu tokoh mahasiswa. Nah, itu pun bagian dari strategi. Diam itu bagian dari strategi. Kalem ya. Nah, itu strategi namanya. Tapi ya tadi intinya bawaan otomatis kita sebagai mahasiswa by defaultnya itu adalah harus punya narasi, harus punya kemampuan mengeksplorasi gagasan, ide. Menurut kamu apa? Oke, sekarang ini siapa namanya? Ya, apa menurut kamu mahasiswa? Menurut saya mahasiswa dari katanya itu maha, dan siswa adalah orang yang harusnya sudah mampu membedakan antara yang baik dan benar dan mampu memberikan perubahan dan gebrakan baru bagi lingkungan sekitarnya. Namun yang kita lihat saat sekarang ini, mahasiswa akibat adanya arus globalisasi yang begitu tinggi, banyak perubahan yang terjadi di mahasiswa, baik itu dari etikanya, sopan santunnya, dan lain sebagainya, yang membuat
miris Indonesia terhadap mahasiswa yang ada saat ini dan tidak mampu membuat gerakan atau perubahan bagi Indonesia sendiri atau orang di sekitarnya. Ya, ya. Jadi kita perlu belajar sejarah, misalnya sejarah gerakan mahasiswa itu di seluruh dunia. Sejarah mahasiswa itu punya peran strategis di seluruh dunia. Di Eropa, di Amerika, itu gerakan mahasiswa tahun 60-an yang kemudian menjadi milestone gerakan sosial baru itu mahasiswa halal. Ya. Gerakan mahasiswa Herbert Marcuse misalnya ya. Kemarin ada yang datang dari Amerika di ISIP, saya kebetulan sama Pak P mendampingi dia, itu muridnya Herbert Marcuse dan dia terlibat dalam gerakan mahasiswa di Amerika dan gerakan anti perang di tahun 60-70-an di Amerika. Kira-kira gitu ya. Jadi gerakan mahasiswa itu punya sejarah yang panjang di Amerika, di Eropa, mahasiswa di Prancis, di Jerman, di Belanda, ya. Itu kencang gerakannya. Di Indonesia juga sama. Gerakan mahasiswa itu luar biasa. Ya, tahun tahun 98 misalnya, punya suara misalnya. Ya. Juga di era-era pergolakan pergantian rezim lama ke Orde Baru. Di Orde Baru terutama kencang banget gerakan mahasiswa Indonesia. Nah, kita perlu belajar sejarahnya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengkontekskan spirit ya, gerakan mahasiswa itu dalam konteks hari ini. Apa reposisi peran hari ini gerakan mahasiswa? Misalnya, tadi ngobrol sama Kevin. Sekarang mahasiswa kenapa nggak ada yang senang berorganisasi sekarang? Atau organ-organ masyarakat sipil itu malah mati, ya? Atau Cipayung, ya, kelompok Cipayung HMI, GMNI, PM11, ya, PMKRI misalnya, organisasi mahasiswa itu rata-rata layu. Kenapa? Ini jadi pertanyaan ya. Kenapa organ mahasiswa itu mulai mati? Apakah, ini harus dipikirkan ya, apakah karena dunia mahasiswa tidak menarik lagi? Nggak ada daya tarik sama sekali dari dunia kemahasiswaan. Ya. HMI udah nggak punya daya tarik, kecuali kongko-kongko, having fun, ngobrol biasa-biasa aja, pengkaderan yang datar-datar aja, rutinitas semata, basic training. Saya sampai advance saya selesai pengkaderan saya di HMI, basic training, intermediate, advance, ya, K3. Saya udah selesai semua pengkaderan. Ini ada yang belum bastra di sini atau udah bastra semua? Belum. Oh, ada yang belum. Oh, ada belum. Nah itu saya gerakan saya HMI ya. Saya di Himpunan Mahasiswa Islam waktu saya satu. Gerakan sosial itu, gerakan mahasiswa itu sama aja sebenarnya semua. Kita nggak boleh mengeksklusifkan satu organisasi apa, sama aja. Dia menjadi ruang untuk berproses. Yang jadi masalah itu adalah kalau kalian nggak berorganisasi. Kenapa? Karena organisasi itu adalah tempat mematangkan diri kita. Ngerti gak? Kampus, kelas itu nggak ada gunanya. Kelas itu mengajarkan rutinitas, mengajarkan hal yang biasa aja. Ya, saya mengajarkan kalian mengenai ilmu politik, ilmu sosial, ilmu ekonomi, Pancasila itu dasar banget. Kamu bisa baca di buku. Dasar banget yang diajarkan di kelas. Tapi mematangkan diri kalian itu di mana? Di organisasi. Nah, sekarang, mengapa orang nggak mau berorganisasi? Nggak mau terlibat dalam gerakan? Karena daya tarik organisasi nggak ada lagi. Ya nggak? Rutinitas saja. Satu, boleh jadi nggak punya daya tarik. Atau kedua adalah, yang kedua adalah tekanan yang tinggi dari kampus. Karena mata kuliah terlampau banyak tugas, ya. Dan belum lagi itu udah menjadi budaya dominan di masyarakat sama kampus bahwa ngapain organisasi buang-buang waktu, ya enggak? Ngapain berorganisasi buang-buang waktu? Lebih baik fokus kuliah, ya kan? Berorganisasi lah ya buang-buang waktu nggak ada gunanya sama sekali, ngerti nggak?
Apakah itu? Kalian harus berpikir ya menjawabnya. Ini esai buat kalian. Kalian sendiri harus orisinil memberikan jawaban. Kenapa? Ataukah memang problemnya adalah problem individual, problem kamu secara individu? Ya. Pan, ini Afwan ini ketua himpunan HI ya. Pan, thank you Pan. Oh ya. Jadi apakah gerakan mahasiswa itu memang tidak lagi punya pesona, daya tarik, organisasi nggak punya daya tarik lagi, apakah Hima nggak punya daya tarik, apakah BEM nggak punya daya tarik, apakah Cipayung, organisasi ekstra kampus nggak punya daya tarik, atau karena tekanan ya, tekanan yang sangat besar dari kampus yang punya banyak mata kuliah, banyak tugas ya. Pada saat yang sama biaya kampus itu mahal, komersil ya. Kalian harus membayar uang UKT mahal banget ya kan. Saya dulu waktu kuliah masih 180.000. Itu kenapa saya senang kuliah, lama saya kuliah. Masuk 99, selesai 2006 ya kan, enak kan. Jadi mahasiswa abadi enak banget ya. Nah itu gampang. Kenapa? Karena katanya 180.000. Kalian sekarang mungkin ada yang 5 juta, 10 juta ya. Di luar uang ini ya, di luar uang kos ya, biaya hidup ya. Jadi otomatis diburu-buru kayak hantu oleh orang tua ya, oleh kampus. Kelarlah, selesailah cepat kalian. Jangan-jangan karena faktor itu sehingga orang nggak tertarik dengan tulis. Atau mungkin tadi yang lebih mendasar lagi adalah perubahan zaman ya. Perubahan zaman yang makin edan menurut saya ya. Dimana sekarang mahasiswa ini nggak ada bedanya sama anak SMA, terdoktrin oleh hura-hura media sosial. Padahal media sosial ini hanya membuat kita sakit jiwa, ngerti nggak? Pembunuhan massa. Jadi media sosial itu adalah hanya membuat kalian sakit jiwa. Mahasiswa itu diukur dari kemampuannya berpikir, dan berpikir itu hanya mungkin dengan membaca buku, ya. Hanya mungkin dengan berdiskusi, hanya mungkin dengan berorganisasi untuk mematangkan ide dan pribadi kalian, ya. Bukan dengan menjadi orang-orang yang terpengaruh oleh media sosial, hanya membuat kalian sakit jiwa, serius. Media sosial juga penting ya, mungkin penting dalam artian ada mungkin yang suka dengan ide-ide bisnis digital, ya. Tapi kayak itu flexing semua, flexing nggak flexing, hanya fata morgana. Ya. Kalau kita belajar teori ekonomi politik yang serius, orang sukses berbisnis karena dia punya modal, kemudian dia punya tahapan-tahapan dan sebagainya, intinya gitu ya. Artinya apa? Media sosial itu boleh mungkin untuk membuat kalian lebih aware, terutama dalam kampanye-kampanye yang lebih humanis ya, untuk menjangkau banyak orang, tapi tidak kemudian membuat kalian kehilangan waktu untuk membaca buku, untuk berorganisasi, untuk kemudian terlibat dalam gerakan sosial, dalam gerakan mahasiswa. Tidak membuat kalian sakit jiwa, itu menurut saya. Karena saya heran mahasiswa, udah mahasiswa loh, tapi gila menurut saya. Dia terdoktrin oleh media sosial, kayak TikTok lah, kayak gitulah, Instagram lah, berlebihan. Ya boleh kita, tapi jangan berlebihan. Maksudnya jangan, itu nggak penting amat. Yang penting itu membaca buku, mematangkan diri kalian, menyelesaikan hal-hal yang mendasar. Misalnya ya, kalian kan datang di sini kuliah kan, kalian tahu mengukur kapasitas kalian. Nggak perlu kalian diajarin bahwa kalian itu harus selesai kuliah, harus ikut mata kuliah, harus selesaikan tugas, nggak perlu kalian diajarin. Itu harus selesai pada saat yang sama juga kalian berorganisasi. Begitu kalau saya dulu. Jadi saya berpikir sinergis, saya kuliah selesai, ya, makanya saya bisa ke luar negeri kuliah, ya, karena saya juga memperhatikan kuliah saya. Tapi orang nggak perlu beritahu saya, Goro, kamu kuliah yang benar dong. Jadi kita matang, kita berorganisasi. Kuliah harus selesai, tapi juga kita harus berorganisasi. Karena dengan organisasi kita menjadi matang, kita bisa sharing, dan bisa mengembangkan pemikiran kita. Jadi gerakan sosial itu nggak mungkin omong kosong kalau nggak punya ide besar ya. Ide itu dari mana didapatkan? Dari membaca buku, dari
berdiskusi seperti ini dari aktif di organisasi di intra maupun ekstra kampus. Ngerti ya? Nah, itu dulu ide besar dulu loh. Ide besar. Oke. Yang kedua, untuk sebuah perubahan politik yang harus dilakukan oleh gerakan mahasiswa, di samping kembali ya mendorong lahirnya, masifnya, intensifnya kajian-kajian, ya, diskusi-diskusi, pengkaderan, ya, kuliah-kuliah umum seperti ini, informal seperti ini, untuk kemudian memperbaiki gagasan, ya, karena setiap gagasan punya kaki, untuk kemudian membuat kalian punya imajinasi, ide-ide besar. Ingat, menurut sosiologi ada namanya imajinasi sosiologis, ya, si Wright Mills, ya, itu membayangkan bahwa masalah-masalah di luar sana itu adalah masalah-masalah yang bisa kita teliti, bisa kita bayangkan masalahnya, apakah dia masalah individual atau masalah struktural. Kita bisa menggambarkannya dan menghubungkannya dengan berbagai macam faktor. Mengapa terjadi korupsi di Indonesia? Kita membayangkan, wah, terjadi korupsi di Indonesia karena banyak pemburu rente. Mahasiswa itu waktu dulu dia mahasiswa kerjanya cuma hidupan, orang tuanya kaya, setelah dia jadi pejabat, membayar masuk jadi PNS, jadi birokrat. Setelah dia jadi pejabat, dia korupsi. Dia waktu kuliah nggak pernah aktif di organisasi, dia hanya pikirannya cuma pragmatis. Tiba-tiba ada waktu dia jadi caleg karena orang tuanya ini kaya, dia jadi caleg. Setelah dia jadi caleg, ya, dia berkuasa, dia memburu rente, dia korupsi. Karena dia nggak tahu bahwa setelah duduk di kursi mau ngapain gitu loh. Ngerti nggak? Gampang banget untuk berkuasa, tapi setelah berkuasa mau ngapain? What is the next after the morning revolution? Ya, mau ngapain? Mau ngapain kalian? Mau ngapain kalian setelah kalian berkuasa? Jadi kalian membayangkan terjadi korupsi karena ada orang yang nggak bertanggung jawab, aktor-aktor yang nggak punya ide gagasan, hanya dengan modal uang, modal orang tua. Ketika dia berkuasa, ya, dia selama ini pragmatis, dia nggak punya kemampuan untuk mengadres keadilan, dia nggak punya visi. Itu loh asal muasal terjadinya korupsi di Indonesia. Karena yang berkuasa orang-orang goblok, orang-orang nggak punya visi, orang yang nggak pernah berdiskusi, nggak aktif organisasi, nggak pernah baca buku. Itu asal muasal jadinya. Itu imajinasi sosiologis namanya kalau saudara itu. Ya. Dan apa efek yang lebih besar daripada itu tadi, biaya kuliah kalian mahal. Karena yang buat undang-undang di DPR itu orang-orang yang nggak punya PV tentang welfare state, tentang basic needs, kesehatan mahal, income rendah. Itu nggak punya PV tentang bagaimana mendorong basic needs sebagai hak asasi setiap individu, gitu loh. Itu imajinasi sosiologis namanya. Jadi harus punya ide-ide besar. Jadi gerakan mahasiswa harus apa? Ide besar, dari baca buku, dari berorganisasi, dari diskusi seperti ini. Ya. Tentu sekarang lebih enak sekarang. Dulu baca buku, kita mesti nyari buku yang bagus itu dari teman-teman yang kaya, yang bisa beli buku bagus. Atau kita ke perpustakaan. Ya, dulu waktu zamannya saya itu tadi, niat saya itu adalah sebelum saya sarjana, saya harus membaca semua isi buku yang ada di perpustakaan pusat. Itu mimpi saya dulu. Dan itu mimpi saya sama waktu saya kuliah di Jepang. S2 S3 saya di Jepang. Kerjaan saya juga di perpustakaan. Itu mimpi saya juga. Pokoknya sebelum saya sarjana, saya harus membaca semua isi buku ini. Dan kamu tahu berapa lantai perpustakaan di Jepang? Jadi negara maju itu dunia kampusnya itu ngeri ya. Itu 5 lantai buku semua isinya. Dan mahasiswa di situ menjadikan perpustakaan sebagai surga. Di situ kita bisa tidur, bisa punya kamar sendiri, ya. Ada akses internet 24 jam, ya. Kemudian orang bisa ngopi di situ di ruang depannya. Kita bisa membaca buku sepuasnya, bisa diskusi kayak gini, ada ruangan. Perpustakaan surga di negara-negara maju. Ya. Saya pengen membaca buku semua, nggak bisa saya. Banyak banget bukunya. Nah,
Jadi ide-ide besar dari mana? Dari membaca buku. Oke. Yang kedua, untuk sebuah gerakan sosial, untuk sebuah gerakan mahasiswa, agar tidak klise, untuk mengadres perubahan, untuk mengadres keadilan, terutama untuk punya visi, agar terjadi perubahan besar di Indonesia, agar bisa mengadres basic needs, kita butuh apa? Kita butuh tokoh-tokoh besar. Tokoh besar bukan segalanya ya. Ada aktor-aktor besar. Aktor besar. Dari mana aktor besar bisa lahir? Orang yang matang dalam pengkaderan, orang yang matang dalam diskusi. Jadi aktor tokoh itu nggak mungkin lahir dari orang yang malas kajian, nggak pernah berorganisasi, ya, nggak mungkin ngomong kosong. Aktor besar, figur besar, tokoh-tokoh besar, ya, pionir-pionir, pelopor-pelopor gerakan mahasiswa itu hanya dilahirkan dari waktu, dari kematangan di lapangan, ya, dari membaca buku, ya. Kira-kira gitu ya. Jadi ya tokoh. Kalau Aris Haryati bilang tokoh ini dalam bahasa intelektualnya disebut sebagai Rauschan Fikir. Ya. Rauschan Fikir artinya bintang di langit, ngerti ya? Gerakan mahasiswa, gerakan revolusioner, gerakan politik perubahan besar nggak mungkin bisa tercapai di Indonesia kalau bukan Rauschan Fikir. Bukan bintang di langit yang bisa membaca peta politik, bisa membaca arah perubahan, bisa membaca konstelasi politik, bisa membaca ini aktor yang penting direspon, ini yang nggak perlu direspon. Ini sebuah move yang berbahaya untuk gerakan. Ya, nggak mungkin. Jadi figur-figur besar dilahirkan dari mana? Dari proses. Dari proses politik yang panjang, dari diskusi-diskusi seperti ini. Oke? Jangan pernah bermimpi menjadi tokoh, tapi kalian nggak pernah ikut organisasi, ikut kajian. Omong kosong semua. Ya. Nggak ada tiba-tiba kamu mau jadi politisi besar, ya katakanlah tahun berapa nih? 2023. 10 tahun ke depan kamu tiba-tiba pengen jadi politisi besar, orang-orang hebat. Tapi kamu nggak berproses dari sekarang, itu omong kosong. Ya. Jadi itu omong kosong ya. Jadi menurut saya revolusi besar yang harus didorong oleh gerakan mahasiswa tadi mesti digerakkan oleh ide-ide besar, ya, dari membaca buku, oke, dari berdiskusi, dari dari berorganisasi, ya. Sama halnya dengan kamu beli rokok biar semua merokok yang merokok. Jadi tugas kita itu adalah kita membayar kesempatan. Nah, saya coba beli rokok untuk kalian rokok semua. Bisa enaknya diskusi sama Bang Topan. Jadi teman-teman, perubahan besar itu omong kosong semua kalau tidak ada ide-ide besar yang dilahirkan dari gerakan mahasiswa. Ya. Dan juga sekaligus ide-ide besar juga itu tidak mungkin tanpa adanya agensi, adanya aktor-aktor besar. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang ingin nanya? Silakan. Saya stop untuk sementara. Mungkin moderator mungkin memberikan back dulu. Silakan. Tapi itu gambarannya ya. Kamu nggak mungkin atau kamu haram berpikir perubahan kalau kamu nggak punya ide besar. Dan kemudian kedua, kamu nggak berproses dalam waktu, ya, terlibat dalam komunitas, terlibat dalam organisasi, ya.
ikut kajian-kajian, nggak mungkin kan? Ya, jangan pernah menjadi pahlawan kesiangan, ngerti ya? Kamu bukan siapa-siapa, kamu nggak punya ide, kamu nggak pernah punya rekam jejak, ya tiba-tiba kamu ada dalam sebuah panggung politik, oh, kemo, tahu diri lah, ya kan? Oke, mungkin gitu ya. Mungkin terima kasih Bang Topan udah memberikan materi. Mungkin nanti kita bisa lanjut dari Masih ada nanti idenya nih, masih ini hanya komentar dulu. mungkin karena diskusi kita ini bersifat santai teman-teman. Jadi gini, mungkin di sesi ini atau nanti bisa langsung disanggah aja, misalnya ada yang setuju atau misalnya ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin bertanya, langsung sanggah aja teman-teman. Jadi teman-teman, saya ini sebelum melanjutkan ya, saya ini menggabungkan teori merah dan hijau. Ya. Jadi kritik dialektika yang tajam itu biasa bagi saya. Ya, kamu merendahkan saya, mengkritik pemikiran saya itu biasa banget. Karena saya belajar kiri, belajar merah, terus saya belajar filsafat Islam yang saya bilang tadi. Saya bisa memperlihatkan Tuhan depan mata kalian detik ini, sekaligus bisa membuat kalian ateis ya. Saya kira gitu nah. Jadi saya menerima semua masukan, pemikiran yang kritis. Ada yang ingin menyanggah silakan, ada yang ingin memberikan pandangan silakan. Siapa namanya Bu? Ale. Oke, Ale, Oke, jadi karena sifat santai dan kita semuanya dari teman-teman semua itu bebas memberikan argumen atau ingin menambahkan. Mungkin di sesi ini ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan aspirasinya juga gitu, ingin menyampaikan pendapatnya juga gitu, boleh gitu. Harus bersuara dong. Jadi siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya itu boleh. Bertanya? Ayo. Oke. Izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba diarahkan kameranya ke beliau. Kawan kita ke datuk kita ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Baskara. Saya berasal dari Departemen Ilmu Politik angkatan 23. Nah, apalagi orang politik harus belajar berpolitik ya. Oke. Mungkin berbicara mengenai gerakan mahasiswa dan peranannya dalam masyarakat. Mungkin kita tahu salah satunya itu aksi yang dilakukan mahasiswa di lapangan, itu aksi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, pada dasarnya mungkin dari sisi ada sebagian masyarakat awam mungkin menganggap bahwa aspirasi masyarakat itu terlihat sangat apatis terhadap pemerintah. Mungkin mereka beranggapan, loh, ini orang apatis sama sih sama pemerintah, menganggap bahwa kita menentang pemerintah. Bahkan Jazil pun sebelum masuk kuliah pernah mendengar asumsi-asumsi bahwa kalau mahasiswa itu sangat apatis terhadap pemerintah. Nah, mungkin Jazil mendengar apa pendapat atau tanggapan Abang mengenai permasalahan tersebut, Bang. Terima kasih. Oke. Mungkin 2-3 lah ya. Biar nanti langsung dirangkum ya. Ya. Coba 2-3 orang lah. Silakan Bro. Jadi di sini semua orang harus berbicara ya. Kita setara di sini. Ingat ya. Dalam pemikiran masa kritis Jürgen Habermas, ruang publik itu mesti memiliki 2 syarat ya. Syarat pertama adalah ada kebebasan dan kesetaraan. Jadi di sini nggak ada orang yang lebih dari siapapun. Saya di sini hanya fasilitator atau hanya membantu memantik pemikiran kalian, tapi kita setara dan kalian bebas ya. Nah, yang kedua adalah tidak ada intimidasi di sini, men. Oke, saya nggak mengintimidasi kalian di sini. Ya. Tapi kalian punya pemikiran yang bebas, ya. Kalian merdeka ini, masih merdeka. Oke, siapa mau boleh bergerak? Saya kan. Ya, punya juga skill dari yang pertama ya. Salah satu gerakan yang sangat tidak terjadi saat ini itu gerakan aksi karena itu yang memang banyak. Gerakan apa Bro? Aksinya Pak? Salah satu gerakan mahasiswa yang memang kita tanyakan gerakan aksi massa. Ya, aksi massa, oke. Nah, kalau kita berkata pada sekarang memang gerakan aksi ini adalah salah satu gerakan yang mampu mendobrak perubahan bagi masyarakat pada tahun 1998. Nah, namun kali ini
gerakan itu seakan-akan tidak ada powernya lagi. Nah, menurut Abang, apakah gerakan hari ini tuh, gerakan aksi hari ini tuh dilihat dengan dengan penyampaian aspirasi oleh mahasiswa kepada pemerintahan gitu. Karena kita lihat kan sampai saat ini juga tidak ada satupun aksi mahasiswa itu yang membuahkan hasil. Jadi bahkan bisa dibilang hanya omong kosong ya. Gitu. Nah, kita terlepas dari pendapat dari banyak mahasiswa yang tidak mau belajar pada ranah organisasi, karena kita berkata memang kebanyakan mahasiswa itu bersifat skeptis dan juga pragmatis akan hal-hal masa depan kuliahnya gitu, karena dia merasa tidak ada yang didapatkan dari ranah organisasi. Kita terlepas dari hal itu, kita tidak bisa untuk itu. Namun yang jadi catatan besar hari ini bagi para teman-teman yang sudah di organisasi, sebenarnya mereka sudah sudah banyak berdiskusi, sudah banyak membaca, bahkan ketika melakukan gerakan seperti yang tadi itu mereka sudah berkonsolidasi gitu. Namun nyatanya peluang untuk aspirasi itu tercapai itu sangat jong gitu, sangat kosong gitu. Namun apa tadi yang saya tanya tadi, apakah relate gerakan aksi ini dengan kondisi yang terjadi saat ini? Namun kalau bagi saya, kalau Bang tadi mengatakan bahwa media saat ini memang bahwa teman mahasiswa ini yang terjerat akan media sosial sebenarnya bukan lebih ke arah personalnya sebenarnya. Bahkan bagi saya media sosial hari ini adalah bisa dilakukan sebagai satu gerakan mahasiswa yang lebih lebih berdampak lah pada penyampaian aspirasi. Salah satu contohnya fenomena perang antara Israel dan Palestina. Kan banyak sekarang masyarakat itu yang bermain di ranah media sosial itu menyampaikan aspirasinya. Salah satunya metode boikot itu kan mereka masyarakat dapatkan melalui media informasi yang ada di media sosial gitu. Nah, artinya bagi saya sebenarnya kalau gerakan aksi massa sendiri untuk hari ini itu memang sangat tidak lagi gitu. Karena kita lihat bahwa power dari para elit pemerintah itu sendiri lebih memiliki kuasa daripada mahasiswa yang seharusnya power itu lebih kuat sebenarnya gitu. Makanya saya katakan tadi bahwa media sosial itu lebih lebih sangat memungkinkan untuk adanya adalah salah satu alat untuk memperagakan gerakan mahasiswa hari ini. Terima kasih. Oke. Ya, jadi nggak harus bertanya, komentar pun juga nggak apa-apa ya. Komentar, pandangan. Kita satu lagi kok. Bentar, Pak. Ya, ada. Oke. Silakan yang perempuan. Silakan, siapa pun? Siapa pun? Ayo. Oke, silakan. Sebelumnya maaf jika pertanyaan saya atau pernyataan saya terlalu belibet atau absurd. Mungkin ini juga pertanyaan kepada diri saya sendiri. Apakah saya termasuk orang yang arogan? Karena saya sendiri dari dulu emang tidak suka masuk organisasi karena saya belum selesai dengan permasalahan pribadi saya yang meneliti tentang eksistensi dari Tuhan dan diri saya sendiri. Dan penyampaian saya juga agak absurd karena ini sudah lama di dalam kepala saya. Apakah saya orang arogan Bang dirinya kalau kayak gitu? Dan pertanyaan terlain, apakah dibenarkan jika saya golput dalam pemilihan umum? Karena saya sendiri tidak percaya dengan pemerintah sekarang karena tidak ada menurut saya yang berkompeten dalam menjalankan konstitusi. Oke, tambah lagi. Saya komentar lagi. Jangan cuma 3, 5 lah ya. Coba komentar ya, Bos. Afirmasi 30%. Ayo, perempuan. Oke Bang, izin perkenalkan diri, saya Vivi Desrianti Putri dari jurusan Ilmu Politik. Di sini Abang sudah jelasin tentang dalam membuat gerakan mahasiswa itu dibutuhkan ide yang besar. Iya. Nah, ide yang besar ini kan diperoleh dari membaca buku. Hal yang terbesar yang dilakukan untuk memperoleh ide besar itu kan membaca buku. Tapi banyak kita lihat anak muda atau mahasiswa sekarang minim atau rendah baca bukunya gitu. Jadi kayak nggak suka baca buku. Ya, kasihan banget. Pendidikan ya. Terus Dan saya lihat juga kebanyakan dari mereka tidak membaca buku atau tidak suka baca buku karena buku itu hanya berisi tulisan saja, tulisan yang panjang, dan itu membuat mereka merasa bosan. Karena itulah mereka tidak mau membaca buku. Nah, bagaimana pendapat Abang menurut itu? Menurut hal tersebut, terhadap hal tersebut. Dan yang kedua, ada juga beberapa orang atau mahasiswa atau anak muda yang terkadang sudah memiliki ide yang besar, tapi tidak didengarkan atau tidak diterima oleh orang-orang yang berpengaruh seperti tokoh-tokoh masyarakat atau
orang-orang yang memiliki pengaruh besar di lingkungan masyarakat maupun di organisasi ataupun tempat-tempat tertentu. Bagaimana pandangannya Bang menurut Pak? Oke, itu lagi sangat menarik ya. Ngomong begini saya senang banget ini. Kalau perlu setiap minggu ya. Minggu kita bikin kajian ini ya. Ya. Oke, silakan. Siapa lagi? Oke, silakan.